Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pagi hari ini kita memasuki perkuliahan yang ke-7 mungkin ya kita. Mohon maaf ini Zoom-nya Zoom bukan premium, jadi nampaknya 40 menit. Jadi kita percepat saja sembari nunggu yang lain. Untuk hari ini kita memasuki menggunakan Microsoft Excel. Nah, sedangkan kalau yang Word saya pikir sudah oke ya, sudah saya anggap sudah bisa. Dan silakan teman-teman kemarin ya ilmu-ilmu yang ataupun materi yang sudah dipelajari itu silahkan bisa dimaksimalkan. Minimal dalam basic di Microsoft Word itu teman-teman sudah bisa minimal mengatur daftar isi otomatis, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka. Nah, kalau untuk pustaka seperti kemarin yang saya sampaikan, silahkan kalau memang tidak bisa pakai Mendeley, bisa menggunakan Zotero atau EndNote. EndNote itu juga bisa. Atau sebenarnya pakai bawaan Word pun juga tidak masalah sebenarnya. Cuman perbedaannya kalau Zotero, EndNote dan juga Mendeley itu bisa bisa disinkronkan ya dengan online. Jadi teman-teman tinggal masukkan di online saja. Nanti ganti Word pun juga masih aman itu. Itu perbedaannya sebenarnya. Tapi ya saran saya sih mending lebih amannya menggunakan aplikasi ya seperti Mendeley itu, semisal Mendeley. Baik, saya akan share screen ya. Kita akan menggunakan Excel. Nah, Excel di sini saya pun juga tidak mengajarkan basicnya ya, cara membuat tabel dan lain sebagainya. Dan saya pikir teman-teman sudah bisa membuat tabel itu. Nah, di dalam Excel sendiri, yaitu ya, baik, tabel di sini adalah saya ingin membuat yang namanya rumus if ya, rumus logika. Jadi kita akan menggunakan logika menggunakan if. Contoh logikanya adalah saya lebih mudahnya mungkin kalau makan, itu kan logikanya kan makan ya, itu pasti kenyang gitu kan. Tapi kalau kalau seandainya tidur, berarti lapar gitu. Jadi logikanya kayak gitu aja. Jadi ada dua logika. Jadi kalau seandainya kita makan itu kita pasti kenyang dan juga tidur itu lapar. Nah, ini kan cara membuat ini kan kadang-kadang kita manual ya. Cara membuatnya manual. Atau mungkin kalau pengen mudahnya bukan ini ya. Pengen mudah itu adalah kalau seandainya ya bisa lah. Kalau seandainya kita makan, kita kenyang ya. Kalau tidak makan berarti lapar. Bagaimana cara membuat rumus if-nya? Ini terkadang kita masih bingung gitu. Pernah mencoba rumus if di sekolahnya saat itu? Ada yang belum pernah? Pernah ya? Rumus if? Pak. Ya? Pernah Pak, tapi lupa. Ya? Oke. Nah, ini saya sedikit mereview saja rumus if-nya. Katakanlah tadi saya membuat makan ya, ini terus ini tidak makan sama tidak. Nah, rumus if-nya mungkin boleh dibantu, barangkali ada yang sudah bisa. Berarti pertama yang kita gunakan adalah apa kira-kira? Kita pakai, apakah langsung if kayak gini? Iya enggak? Pakai sama dengan, Pak. Oh ya, pakai sama dengan. Oke. Terus kita pilih if. Setelah itu pakai buka tutup ya. Terus? Iya. Kita pilih apa? Klik kolom. Klik itu ya, Pak. Iya. Kelihatan ya, maaf ya, kelihatan ya ininya ya. Iya, Pak. Oke. Klik kolomnya, terus setelah itu apa? Setelah itu kita pilih titik 2. Titik 2. Titik koma. Yakin titik koma? Saya ngikut loh.
Koma, Pak, koma. Terus? Titik koma. Iya, koma. Titik koma. Oke, Sama kalau saya kolom yang selanjutnya. makan. Iya nggak? Nah, kenapa kok makan? Karena posisinya ini, posisi di sini adalah yang kita cari adalah makan dan tidak makan. Maka di sini jika posisinya makan, maka titik koma. Oke, kembali lagi saya tidak mempermasalahkan titik koma atau koma ya. Teman-teman bisa melihat di area ini. Di area ini adalah titik koma atau koma. Kalau di Excel-nya koma, maka pakainya koma. Ada ya di sini ya? Ada titik koma ya di contohnya ya. Saya pakai titik koma. Tapi kalau di Excel-nya ada yang menggunakan koma, maka pakainya koma. Jadi perbedaannya di situ saja. Baik, di sini pasti kenyang. Nah, sisanya adalah lapar. Terus tutup. Bener nggak? Oh, kenyang, betul. Ini lapar, saya tidak. Terus makan, bener nggak? Tinggal kita tarik aja ke bawah. Oh iya, betul. Kenyang, lapar, lapar, kenyang. Berarti ini bener ya, logikanya yang kita gunakan. Sampai di sini paham ya? Ada yang masih bingung? Paham ya? Baik. Paham. Saya coba satu lagi, logika lagi. Logika berikutnya adalah, saya ingin, logika saya adalah, jika nilai di atas 75, maka lulus. Berarti sisanya atau di bawah 75 tidak lulus, gitu kan? Oke, kalau kayak gini logikanya seperti apa? Cara membuat logikanya? Nah, kalau seandainya kita membuat logika seperti ini, maka rumusnya adalah biasanya jika itu if ya, if lebih besar dari 75, maka lulus, ya kan? Ya kan? Nah, sisanya tidak lulus. Jadi, rumus sederhananya kan seperti ini sebenarnya. Bisa dipahami ya maksud saya ya? Ada yang masih bingung? Layarnya tidak pindah. Tidak pindah gimana maksudnya? Ini kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Ya? Oke. Ini nggak tahu yang saya aja atau sama nggak? Kalau di saya nggak berubah, Pak. Masih makan dan tidak kenyang lapar. Oh gitu. Kalau yang lain sudah pindah. Berubah, Sudah pindah ya? Berubah. Pindah, Pak. Oh iya, Pindah. Putri Ayu ya nampaknya ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Baik. Ini ya, jika di atas 75 itu lulus ya. Jika tidak, maka tidak lulus. Baik, teman-teman ketika membuat sebuah logika, itu seandainya kita bingung dengan rumusnya, kita jangan menghafal rumusnya. Tapi kita harus memahami yang namanya logika ini dulu. Jadi harus dipahami dulu rumus logikanya. Tergantung dari permintaannya. Oke, kalau gitu kita akan mencoba mengaplikasikan 75, 80, 60, maaf, 50, 45, 100. Oke, mudahnya berarti ini lulus atau tidak? Harusnya. Lulus. Di atas 75 ya. Nah, kembali lagi di 75 itu, kalau seandainya ada tanda seperti ini, itu nilainya 75 itu masih dianggap tidak lulus. Tapi kalau sama ini, terus sama dengan, maka 75 dia masuk. Jadi tergantung dari permintaan logika. Kalau di atas sama dengan, kalau dalam matematika kan ada ya, lebih besar kan adanya gini ya. Susah ya kalau online ya. Jadi lebih besar tuh kayak gini ya. Terus ini lebih kecil. Nah, ini lebih besar sama dengan. Dan di sini lebih kecil sama dengan. Lebih kecil. Ya, paham ya? Dipahami ya? Terus ini sama dengan ya. Jadi kita masih ya, kita menggunakan
rumus ini di dalam Excel, yaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan sama dengan. Ini semua kita pakai di dalam Excel. Baik, kita lanjutkan menggunakan rumus ini. Berarti rumusnya adalah if, dalam kurung, buka kurung, pilih lokasinya, lebih besar, tergantung ya mau lebih besar sama dengan atau lebih besar sama aja. Yang penting teman-teman paham logikanya aja. Berapa? 75. Pakai petik atau tidak kira-kira? Pakai kayak gini atau tidak? Pakai, Pak. Oke. Saya coba ya, saya ngikut aja. Terus, apa kira-kira? Lulus ya. Terus, titik 2, tidak lulus. Benar nggak kira-kira? Kita enter. Loh, kok tidak lulus? Iya, karena 75. Tarik ke bawah. Loh, kok tidak lulus semua? Kenapa kira-kira? Ada yang salah? Salah rumusnya, Pak. Oh, salah rumusnya. Oke. Salahnya di mana kira-kira? Di mana kira-kira salah rumusnya? Ada yang tahu? Boleh menjawab? Yang pernah belajar Excel if? Ini masih rumus sederhana ya, masih satu if ya, belum kita multiple if ya. Baik, karena ini terbatas ya, saya langsung jawab saja. Kesalahannya di sini, teman-teman. Coba saya tarik lagi ke bawah. Lulus itu. Duh, mengapa kok itu salah? Baik, saya kasih tahu rumusnya. Bahwa kalau if, logika di dalam Excel, ada yang namanya integer. Integer tahu ya, maksudnya integer itu apa ya? Integer itu adalah angka. Jadi kalau angka itu tidak menggunakan petik. Maaf. Ya, jadi kalau angka itu tidak menggunakan petik 2. Itu kalau angka. Tapi kalau huruf dan lainnya itu pakai. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau seandainya ini angka itu tidak boleh pakai petik. Di angkanya maksudnya, di angkanya itu tidak boleh dipetik. Di angkanya. Tapi kalau huruf, tadi kan makan, ini kan huruf ya, maka dia harus pakai petik dalam if-nya itu. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kita masih menggunakan rumus sederhana. Kita pelan-pelan ya, karena if ini membutuhkan proses yang tidak tidak singkat ya, butuh waktu juga. Tapi saya memberi info atau menjelaskan secara step by step dulu aja, paling mudah dulu. Baik, di sini paham dulu ya, sudah paham ya. Berarti intinya bahwa kalau integer ataupun angka, intinya angka lah ya, bahasanya angka, itu tidak boleh pakai petik. Biar tidak salah. Tadi kan kita sudah membuktikan kalau ini kita petik, itu salah gitu kan. Nah, tidak lulus semua gitu. Ya. Tapi kalau kita petik, walaupun ini 100 sekalipun, oh ini sudah ada 100 ya. 100 kan sudah di atas, tetap nggak bisa. Kenapa? Karena dianggap tidak lulus. Seperti itu. Karena ini bukan huruf ya, tetapi angka. Secara di sininya, teman-teman bisa melihat di sini ada number, ada general, ada teks. Nah, ini kan juga berpengaruh untuk menentukan. Oke, apa sih fungsinya kita menggunakan rumus if? Nah, fungsinya salah satunya adalah kita bisa mengukur nanti siswa, membuat rapot. Membuat rapot itu sebenarnya juga bisa menggunakan if, tanpa harus manual. Contoh ketika nilai UTS,
nilai UAS digabungkan di average-nya dibuat rata-rata. Nah, setelah itu nanti kita bisa tahu ya nilai di situ. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya sedikit menjelaskan satu lagi, yaitu rumus yang sedikit multiple ya. Jadi multiple itu adalah rumus if yang lebih dari satu. Nah, rumus if yang lebih dari satu itu tadi kan rumusnya if-nya satu ya. Jadi kalau saya mudahnya adalah baik, notepad-nya kedengaran nggak notepad-nya? Atau masih di Excel? Di Excel, Pak. Oh, Masih di Excel, Pak. Pak. Baik, baik. Oke, Word-nya Word baru ya? Microsoft Word baru ya? Muncul ya? Baik, saya Muncul, pakai Pak. Word aja, pakai Muncul, Microsoft Pak. Word. Baik, rumus if, jadi rumus jika ya. Jadi kan kita menggunakan jika. Contohnya if yang lebih dari satu. Jika satu maka PGSD. Jika 2 maka PG PAUD. Jika 3 maka PSTI. Jika 4 maka Sistel. Sisanya tidak ada. Oke, berarti kira-kira butuh if berapa? Kira-kira nanti dalam Excel. Ini biasanya kode ya. Kalau di NIM, kalau di tempat saya dulu itu, saya kan di kampus ya, di S1 itu NIM-nya kan 09, berapa ya? Saya lupa NIM saya, udah lama. 202 440 59. Kalau nggak salah ya. Baik, 09 itu angkatan. 20 itu fakultas teknik. Terus sisanya apa saya lupa. Ada kok. Nah, saya pikir kayaknya ada di UPGC juga ada ya. Mungkin salah satu bisa menyebutkan NIM-nya 17 ya, kalau nggak salah. Ini berapa? 17 ya? Atau 18? 18 ya? 18. Terus berapa? 180 22 Berapa? 880? 180 Oh, 222 1802 220 triple 2 Pak. Gini. Terakhir 0. Gini ya. Tapi maaf Pak, sebelumnya layarnya nggak gerak di semuanya juga. Yang sekarang mah nggak Putri doang. Oh gitu, sama ya? Iya Pak, yang Pak. lain juga gerak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, oke, maaf. Kenapa ya? Tapi sudah masuk ke ini, jika belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nggak ada tulisannya, Pak. Belum ada tulisan muncul, Pak. Ini muncul? Dari pertama kita ke Word, Pak. Ya, muncul. Udah muncul, Sudah, Pak. Pak, Udah, Pak. Sudah muncul ya? Muncul Ya, Pak. Ya, kenapa ya? Baik, saya ulangi ya. Jika 1 maka PGSD ya. Jika 2 maka PG PAUD. Jika 3 maka PSTI. Jika 4 maka Sistel. Dan sisanya tidak ada. Oke, ini sebenarnya saya ingin kita kita akan mencoba memain logika ini. Sebenarnya kita untuk memanggil NIM ya. Ada NIM 18180, ya anggap aja ini iya NIM-nya, benar atau tidak. Nah, 18 itu biasanya angkatan ya.
Nah, biasanya angkatan. Terus saya nggak tahu 118 itu apa kodenya. Anggap aja 18 itu PGSD Mama gitu. 222 itu adalah nomor urutnya. Nah, saya pengen nanti memanggil ini bahwa oh ternyata jika ini 1, oh berarti dia PGSD. Terus umpama 18280222 karena ini 2 berarti PG PAUD. Muncul ya yang kedua ya? Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul. Oke, baik. Betul, Pak. Nah, saya ingin memanggil di sini, yaitu jika 1 itu adalah PGSD, jika 2 itu adalah PG PAUD, gitu. Tetapi mudahnya kita pengen bermain cukup sederhana dulu, yang 1 aja, 1 ini, seperti ini. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kalau saya ingin membuat seperti ini, butuh berapa if? Kira-kira ada yang bisa menjawab butuh berapa if? Berapa? Jelas ya, di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Jika itu kan if ya, berarti ada 4 if kan? Iya enggak? Iya. Oh Iya, iya, Pak. ada 4 if gitu. Sudah ketahuan kan, berarti kita membutuhkan 4 if di dalam Excel kan gitu. Oke, kita akan praktikkan ya, saya akan praktikkan. Ini saya record ya, nanti mudah-mudahan kalau bagus saya upload ke YouTube, jadi teman-teman bisa mengulangi materi ini. Oke, saya masuk ke Excel ya, sebentar. Oke, saya masuk ke Excel, kita menggunakan rumus if. Masuk ya Excelnya ya? Masuk, Pak. 1, 2, 2, 3, 4, 3. Oke. Keluar ya angka yang saya ketikkan ya? Keluar, Pak. Keluar, oke. Keluar, Pak. Baik, sama dengan. Rumusnya sama dengan, terus if. Oke, boleh dibantu. Terus apa setelah itu? Klik lokasinya ya. Tolong Ya, klik lokasinya, ya, terus setelah itu apa? PGSD. PGSD-nya pakai apa? Kutip, Pak. Petik 2. Bukan. Tandanya apa? Tandanya lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau apa? Sama dengan. Sama dengan Pak. Oke, sama dengan ya. Kenapa? Karena ini apabila ini adalah 1 gitu kan. Oke, setelah itu apa? 1. Iya enggak? 1. Kan tadi rumusnya jika 1 ya kan. Berarti apabila ini 1 ya kan. Apabila ini 1 maka itu pakai titik koma ataupun koma. PG SD. Oke, terus selanjutnya apa? Titik koma lagi. Iya. Terus apa lagi? PG. Gimana PG PAUD-nya? 2 titik koma. Iya. 2. Yakin 2? Sama dengan 2. Oke, betul. If ya. Tidak perlu menutup dulu ya. Kita tidak perlu menutup ya. Langsung aja if ya. If. Terus buka kurung. Kebanyakan kesalahannya kita pilih di bawahnya. Iya. Iya kan? Nah, yang benar Iya, adalah Pak. teman-teman harus tetap milih di sampingnya. Tetap milih di sampingnya, tidak boleh di bawahnya. Oke, terus sama dengan 2. Kembali lagi saya tidak menggunakan petik karena ini adalah angka. Terus saya petik 2 adalah PG PAUD. Titik koma, if lagi. Buka kurung. Posisinya Klik lagi. sama dengan 3. Titik koma. PSTI. Terus if lagi. If. Klik lagi. Saya klik ini sama dengan 4. Sistel.
Terus setelah itu apa? Tutup kurung. Ya, setelah itu Belum. Tidak. ya Ti- eh, bukan prodi lainnya. di PWK. Bukan prodi. Nah, terus selanjutnya apa nih? Tutup Selanjutnya kurung. gimana? Tutup kurung, Pak. Tutup kurungnya berapa? Kira-kira? 2. 4. 2. Yakin 2? 4. Satu. 4, Pak. 4. Oke. 1, 2, Kenapa 3. 4? Mengapa 4? Ada yang tahu? Karena if-nya 4. Karena Karena if-nya if-nya 4. 4. Ya, betul sekali. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 if, maka tutup kurung di belakangnya harus ada 4. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah kita enter. Iya, Benar ini? Pak. Oh, PGSD, betul. Terus tidak perlu teman-teman buat if lagi dari bawah. Wah, ini kesulitan ini lama. Maka solusinya adalah kita tinggal tarik aja. Ini ada tanda plus ya, teman-teman bisa melihat tanda plus ya. Bisa lihat ya, mungkin kalau ada yang belum tahu. Iya, Pak. Bisa ditarik. Nah, saya klik, tahan, tarik. Masuk, PGSD, PG PAUD, Sistel, PSTI. Kalau benar, saya ini ganti 3, maka dia berubah PSTI. Saya ganti 4, dia berubah Sistel. Saya ganti 5, bukan prodi di PWK. Nah, ini benar ini. Rumus if-nya sudah benar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini saya bukakan rumusnya. Ada nggak yang ditanyakan dari kelihatannya mudah ya, kelihatannya mudah. Tapi nanti praktiknya teman-teman harus pahami dulu logika. Begini, saran saya, kalau rumus if itu jangan menghafal rumus. Jangan dihafal rumus. If ini sama dengan ini tidak perlu dihafal, tapi harus bisa dilihat di logical test di bawah. Jadi Excel itu sangat simple. Kenapa? Karena ada logical test di bawah ini, ada semacam panduannya. Jadi kalau kita ingin membuat rumus, di bawahnya ada rumusnya. If logical test, value if true, value if false ya. Jadi kita pasti ada 2 value yang dituliskan. Jika benar dan juga jika salah, kan gitu. Tapi seandainya ini banyak, maka jika benar, salah, kan gitu sebenarnya rumus logikanya. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya saja. If posisinya di mana apa, terus if posisinya di mana apa, kan gitu sebenarnya. Kalau semakin banyak ya. Gitu. Baik, sampai di sini dulu aja. Saya tidak lanjutkan. Sebenarnya nanti kita akan sedikit bermain lagi ya. Ada yang namanya kita menggunakan rumus yang lain yang mungkin sedikit advance lah. Tapi minimal teman-teman paham ini dulu. Nanti insya Allah saya akan menggunakan rumus yaitu rumus left, mid dan juga right gitu. Terus nanti mungkin kalau sempat saya akan mengenalkan yang namanya lookup, VLOOKUP gitu. Kalau kita sempat ya. Terus ada banyak sekali sebenarnya rumus-rumus Excel ya yang bisa kita gunakan. Tetapi minimal if dulu. If itu bisa dulu. Mau kita on soalnya ke share screen mah mal on cam, amun ke share screen mah nih on cam. Ya. Gimana Faris? Baik, sampai di sini ya. Pakai rumus if. Saya ingin bertanya. Ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Atau oke, sekarang kita praktik 1 orang saja. Ada nggak yang mau mau mempraktikkan rumus if sederhana saja, lulus dan tidak lulus saja dulu? Ada nggak? Ada? Tidak ada? Ya, baiklah. Paling nanti setelah ini teman-teman silahkan praktik. Saya tidak memberikan tugas untuk pekan ini. Yang penting teman-teman belajar if saja. If sederhana dulu. If sederhana sudah bisa, nanti silahkan praktik if yang yang advance ya, yang tadi menggunakan if
yang multiple. Nah, kalau sekarang itu kita menggunakan if yang sederhana dulu. Nah, sedangkan kalau tugasnya yang tadi, tugasnya yang apa namanya, yang kemarin ya, yang membuat Word-nya itu sudah saya buat di Google Classroom. Jadi nanti teman-teman tinggal upload saja di Google Classroom. Nah, setelah itu tinggal di apa namanya, masukkan ya mail merge-nya itu. Baik, nggak tahu ini belum dapat peringatan, nampaknya dapat ini ya dari Zoom-nya ya. Nah, satu lagi ya, saya akan share screen lagi. Saya akan praktikkan satu lagi biar teman-teman paham lagi. Saya akan sedikit buat tabelnya, yaitu nomor, nama, nilai, jurusan, prodi, terus kode prodi, tuliskan aja kode prodi. Terus ini nilai, nilai, keterangan. Baik, ya mudahnya gini aja lah. Sebenarnya ini agak ribet ya, tinggal sebutkan prodinya. Tapi kan karena kita belajar if ya, jadi kita bikin. Baik, anggap saja kode prodinya ini 1, terus 2, 4, 3, 2, 1. Terus nilainya ini 76, 78, 60, 90, 12, ada yang jelek ya. Baik, nama prodi ya. Kita menggunakan pakai rumus yang mudah dulu. Pakai yang if mudah. Sama dengan if buka kurung. Nah, nilainya lebih besar sama dengan. Saya pakai sama dengan. Yang berbeda 75. Maka lulus. Sisanya mengulang, remedial. Tutup. 1 tutupnya. Kenapa? Karena if-nya 1. Ya, lulus. Saya tinggal tarik ke bawah. Oke, yang remedial ada 2. Nomor 4 sama nomor 1 ya, kode prodinya. Baik, saya masukkan nama prodi. If ini sama dengan 1, maka PGSD. If lagi, ini ingat ya, ke sini semua ya, jangan ke bawah ya. Sama dengan 2, maka PG PAUD. If ini sama dengan 3, maka PSTI. Oke. Sisanya sistel. Baik, berapa tutupnya kira-kira? Ada berapa tutup kurungnya? 3, Pak. Oke, 3 ya. 1, 2, 3. Enter. Saya tarik ke bawah. Baik. Simpel kan? Mudah ya? Ya. Ini hari ini kita belajar 2 ini, rumus sederhana dan juga rumus multiple if ya. Mungkin itu untuk praktiknya. Jadi setelah ini saya berharap teman-teman tinggal mempraktikkan menggunakan rumus if ini. Dan silahkan mungkin dibuat aja nomor siapa, namanya siapa, itu ya dikarang saja nggak masalah itu kan. Dan insya Allah pekan depan kita akan coba praktik menggunakan rumus yang sedikit advance ya, penggabungan antara rumus MIT, rumus right itu. Jadi teman-teman yang tinggal belajar itu dengan rumus if. Gitu. Jadi kita akan coba menggabungkan di situ.
Oke, contoh mudahnya seperti apa? Contoh mudah seperti ini. Saya akan sedikit mempraktikkan dulu, karena ini mumpung saya dapat free agak lama dari Zoom-nya. Kalau besok kayaknya nggak bisa. Atau mungkin kalau ada teman yang masih punya akun mungkin free tapi bisa lebih dari 40 menit, besok bisa dibuatkan Zoom-nya. Saya tambah satu lagi materinya. Harusnya ini pekan depan, tapi nggak masalah karena saya dapatkan free, yaitu menggunakan rumus left, mid, dan juga right. Ya, tambahnya ini saja. Pernah menggunakan rumus ini tidak? Belum ya? Belum, Pak. Belum pernah. Ada yang sudah pernah menggunakan rumus ini? Belum pernah. Oke. Apa sih rumus ini? Contoh begini. Nanti teman-teman praktik pertama ini ya, pasca ini. Praktik yang kedua silahkan ketikkan nama lengkap. Teman, nama saya Nur Wahid Abdul Majid. Oke. Ini nama saya ya. Nah, di sini adalah left, terus mid, dan juga right. Left itu apa? Left itu Kiri. kiri. Middle. Middle adalah tengah. Right, Kanan. 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 Oke. Kanan. Nah, saya ingin mengambil nama saya, nama kiri saya. Harusnya di situ tulisnya adalah Nur. Mid berarti saya ingin mengambil Wahid. Right, saya ingin mengambil Majid. Ini manual. Manualnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan rumus? Rumusnya adalah pakai rumus. Kalau kiri adalah left, kan di sini ada ya. Terus buka turun. Teksnya itu adalah posisinya ini. Terus titik koma, ingat titik koma itu dilihat dari di sini, di bawah ini, dia titik koma atau koma. Jadi nanti teman-teman ada yang titik koma, ada yang koma. Jadi setiap Excel berbeda. Baik, ini adalah number characters. Number karakter adalah nomor karakter yang akan kita ambil. Nur di sini ada berapa karakter? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka di sini saya ketikkan 4. Enter. Muncul namanya. Baik, di sini dulu. Ada yang kebingungan? Tidak. Paham ya? Paham ya? Oke. Paham, Pak. Satu Izin lagi, saya bertanya. mengambil right-nya, yang right, yang kanan. Sama, kanan itu rumusnya juga tidak jauh berbeda. Ini Majid itu ada 5 karakter. Muncul Majid. Oke. Mudah ya? Mudah banget. Baik, Baik, kalau middle seberapa? Kalau middle? Middle ini yang agak sedikit tambahan. Gimana? Kan itu yang nomor karakter misalkan ada namanya tuh sama-sama 4 gitu Pak, yang di tengah sama yang di kiri misalkan tuh itu gimana Pak? Itu yang mana? Yang mau ngambil kiri atau mau ngambil tengah? Mau ngambil kiri atau Misalkan dari namanya itu kiri sama tengah itu nomor karakternya sama-sama 4 itu gimana Pak? Oke, baik. Saya ngambil contoh lagi ya. Baik, saya mau mengambil kiri adalah universitas, tengah adalah pendidikan, kanan adalah Indonesia. Left. Universitas berapa karakter? 11 ya. 11. Muncul universitas. Indonesia berapa karakter? 9. 9, Pak. 9 ya. 9, Pak. Oke. Nah, kalau tengah seperti apa? Nah, tengah ini spesial. Tengah itu spesial, maka saya terakhirkan. Oke, tengah itu adalah mid. Posisinya. Ini berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, start number ada 2, start number sama number karakter. Start number dari N di sini. N tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Spasi itu juga dihitung ya. 5, 6. Berarti di sini ada 6. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
Bener nggak? Oh, betul. Nah, kita praktekkan yang pendidikan. Saya ngambil pendidikan. Baik. Kira-kira pendidikan ini berapa karakter startnya? Universitas tadi 11 ya. Ditambah spasi Iya. tambah P. Berarti berapa? 12. 12. 13. Terus 12. pendidikan berapa karakter? 9. 9. Saya ngikut ya. Saya nggak ngitung. Enter. Oh, pendidik. 10 Bapak, maaf. Berarti 10 berapa? Pak, 10. 10 Pak, maaf. 10 Pak. 10, Pak. Baik, saya ulang ya. Ini ada kesalahan sebenarnya. Walaupun ini 10 tetap pendidikan nanti hasilnya. Pendidikan. Bener kan? Pendidikan. Kenapa kok pendidikan? Karena ini kurang 1. 13. Pendidikan. Baik, sampai di sini. Ada yang kebingungan? Bingung, Pak. Ya? Tengahnya. Yang tengah. Bingung yang Yang tengah? tengah Pak masih bingung. Oke, saya ulang yang tengah. Saya ulang yang tengah. Ya, kita pelan-pelan, pelan-pelan. Baik, mid ya. Rumusnya mid ya. Terus posisinya. Ada start number. Start numbernya itu dari U. Gini. U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Spasi dihitung 12. P 13. Berarti start numbernya adalah 13. 12. Dari start number paham dulu ya. Start numbernya kenapa 13? Karena tadi ya. Karena di ini. Ya Pak. Paham ya? Pastinya di Spasinya dihitung. Oke, terus tadi berapa? 10 ya. Oke. Paham? Iya Baik, Pak. saya tidak mengambil pendidikan. Saya mau ngambil Paham, Pak. IND. Ngambil IND. Kira-kira gimana kalau IND saya ngambilnya? Pendidikannya Pak gitu. Ya, IND di sini. 10, 11, IND. 12. IND di sini. Jadi start numbernya berapa kira-kira? 12. Hmm, 12. Yakin? 12, Pak. Yakin 12? Semua berarti dihitung dari universitas sama Iya, pendidikannya itu ya, dari Pak Di? universitas. Oh, berarti 11, 13. Kenapa kok 24? 24. Ada yang tahu kenapa 24? Karena saya hitung dari Karena dihitung universitas. dari universitas, ya, sama pendidikan. Sama spasi. Universitasnya 13, terus yang itunya tambah pendidikannya, Pak. Gitu. Iya, Sama spasinya. betul. Simple ya, mudah ya. Berarti Oke. Pak harus dihitung satu persatu dulu ya Pak? Iya, betul, harus satu-satu. Jadi mid ini memang kenapa saya akhirkan karena kita harus menghitung start karakter dan juga jumlah karakter. Kalau left sama right ini kan kita hanya menghitung jumlah karakter saja. Nah, itu perbedaannya di situ. Tapi kalau maaf ini harusnya di sini ya. Jadi biar nggak bingungan. Nah, harusnya di sini. Nggak bisa di ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti praktiknya ya pasca ini tidak perlu dikumpulkan. Saya percaya sama teman-teman untuk membuat ini sama ini. Dan pekan depan saya kasih semacam challenge ya, tantangan di 2 rumus ini. Dan itu dikumpulkan kalau pekan depan. Boleh nanti pakai Zoom atau pakai Google Classroom langsung juga boleh untuk pekan depan. Terserah. Tapi kalau untuk pekan ini saya berikan contoh dari 2 ini. Terus setelah ini teman-teman praktikan cara membuat kayak gini aja lah. Nama sendiri aja dia, nama lengkapnya siapa gitu kan. Contohnya mungkin siapa Evi Nur Hikmah, berarti Evi ambilnya, terus tengahnya Nur gitu kan, belakangnya Hikmah gitu. Atau Putri Ayunia Lestari ya Putri gitu kan, Ayunia yang midnya, Lestarinya yang belakang gitu. Jadi gitu saja, maksudnya yang sederhana saja. Kita mengambil ini. Terus kalau untuk keterangan ya bebas mau
mau nama prodi, nama daerah gitu kan, atau mungkin nama zodiak mau gitu, kalau mungkin ini gitu. Atau apalah itu terserah. Yang penting kita belajarnya sambil main aja lah, kira-kira apa. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Untuk menghitung karakternya, apakah ada cara cepat atau harus secara manual gitu satu persatu? Cara manual ya? Tidak ada. Kalau menurut saya manual ya, Tidak ada. karena di sini kita, saya nggak tahu ya, kalau mungkin ada yang menemukan cara cepat nanti diinfokan ke saya. Tapi setahu saya sampai saat ini saya baru tahunya saya adalah manual. Jadi katakanlah saya mengambil Indonesia, ya saya harus menghitung dari satu UNIV, jadi saya harus menghitung satu persatu. Nah, saya nggak tahu kalau ada yang lebih cepat, mungkin nanti diinfokan ke saya, karena saya nggak tahu kalau ada yang lebih cepat. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung? Yakin? Paham? Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Erni. Pak, kan yang tadi dari yang membuat nilai untuk keterangan lulus remedial lulus itu, Pak, Ya. Terputus ya. Oke, kembali silakan, Erni. itu Pak, kan tadi di dalam nilai untuk keterangan lulus remedial ataupun itu Pak, itu kunci utamanya di tanda kutip 2 yang dia bahwasannya untuk angka tidak menggunakan dan huruf itu menggunakan, seperti itu ya Pak? Ya, kuncinya di situ. Sama di sini PGSD nih. PGSD kan dia huruf ya. Maka nanti ketika kita membuat if, itu kita harus pakai petik PGSD. Kenapa? Karena dia huruf. Tapi kalau dia satu, yang saya ambilnya satu, maka tidak usah pakai petik. Seperti tadi contoh awal makan dan lapar sama tidak lapar ya. Contohnya di awal seperti itu. Tapi kalau ini karena saya contohnya adalah angka ya, angka itu tidak pakai petik. Tapi kalau huruf PGSD seperti ini dia pakai. Nah, contoh mudah lah. Baik, saya akan lanjutkan saja satu sebagai contoh ya. If ini sama dengan lulus, maka dia pakai petik. Ini kan, apa kalau lulus? Ya, dapat reward gitu. Nah, kalau enggak berarti dapat punishment. Nah, gitu aja. Ya tinggal kita main-main gitu aja. Jadi intinya kalau dia pakai petik, pakai huruf, dia pakai petik. Kalau enggak ya dia enggak. Baik, Jadi Pak, pahami terima ya. kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Boleh? Silakan. Pak, berarti jika ketika ditarik ke bawah itu tidak berubah, berarti ada kesalahan dalam rumusnya ya, Pak? Ya, betul. Umpama gini, saya buat yang salah ya. Loh, kok punishment semua gitu kan? Kenapa punishment semua nih gitu? Nah, berarti ada yang salah. Harusnya ini lulus ini berarti dapat reward, tapi kenapa hasilnya punishment gitu? Berarti ada yang salah dalam rumusnya. Ya, ini ketahuan lah yang salah inilah ya, tapi mungkin pasti hal yang lain lah itu, pasti ada kesalahan. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau tadi contohnya tadi ya PGSD atau ini aja ya, ini saya pakai petik, dia nggak muncul PGSD-nya kan salah ya, berarti ada yang salah dalam rumusnya. Oke, ada lagi? Paham? Kalau sudah paham semua, nampaknya kita akhiri ya untuk perkuliahan ini. Kita nanti silakan teman-teman praktikan
tugas di rumah mempraktikkan ini semua. Kalau di kelas sih saya cuma memberikan ini terus dipraktikkan ya. Jadi 3 SKS itu bisa saya memantau, karena memang kondisi seperti ini saya tidak bisa memantau. Ya saya percaya teman-teman mempraktikkan ini semua. Silakan praktikkan semampunya ataupun sebisanya. Nanti kalau ada yang bingung bisa masukkan ke Telegram, ditanyakan apa yang dibingungkan. Oke, sebelum diakhiri ada yang ingin disampaikan dulu? Tidak? Baik, kalau tidak ada, paling itu saja ya kita materi hari ini. Silakan teman-teman untuk mempraktikkan materi if logika, if yang basic maupun yang advance, yang multiple, dan juga rumus mid, right, dan juga left-nya. Pekan depan saya akan memberikan tantangan sebenarnya penggabungan antara rumus if sama rumus tadi. Tapi nggak apa-apa, itu dikuasai dulu. Kalau itu dikuasai, insya Allah tantangannya itu mudah lah, itu bisa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugasnya yang kemarin itu sudah saya buka di Google Classroom, terakhir nanti jam 4 sore kalau nggak salah. Jadi kalaupun yang sudah langsung diupload saja. Oke, itu saja. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Alhamdulillah. Ya. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.